semuanya, bersama Rusaila. Jadi di video ini kita akan membahas salah satu isu hukum yang sedang kontroversi di Indonesia dan bisa dikatakan mendapatkan perhatian khusus oleh masyarakat Indonesia. Bukan masyarakat ya, tapi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya untuk mereka yang mau kerja ke luar negeri nih. Apalagi kalau bukan isu hukum tentang pekerja migran Indonesia non-prosedural. By the way, kalau kalian mendengarkan kata-kata luar negeri, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pastinya ya, yang pertama traveling, terus itu hidup makan, hidup dengan berkecukupan, merubah ekonomi keluarga, atau ada yang berpikiran untuk ya aku mau kuliah ke luar negeri deh, ya aku mau kerja ke luar negeri nih, kan kayak sesuatu yang keren ya bisa dikatakan. Tapi guys, banyak juga dari mereka yang berniat mau kerja ke luar negeri untuk merubah hidup, tapi pengennya dengan cara yang instan nih, nggak mau ngikut prosedural yang udah ada disiapkan oleh negara kita, atau memang mereka yang kurang mendapatkan informasi sehingga kejebak dengan iming-iming daripada calo. Jadinya alih-alih bisa merubah kehidupan keluarganya menjadi sukses, malahan mendapatkan masalah besar nih. Nah, jadi di video ini aku pengen sedikit sharing dengan kalian apa itu pekerja migran non-prosedural, apa dampaknya, dan gimana kalau kita menjadi salah satu dari pekerja non-prosedural itu. Terus apa sih yang harus kita upayakan supaya kita tidak terjerumus ke dalam lingkaran dari korban-korban para calo ini guys. Oke, jadi kita akan ngebahas satu persatu. Yang pertama, apa sih itu pekerja migran Indonesia non-prosedural? Jadi gini, pekerja migran non-prosedural itu adalah orang-orang yang mau kerja ke luar negeri tapi enggak lewat dari jalur resmi, alias mereka menggunakan calo, terus itu memalsukan dokumen-dokumen mereka, atau pergi ke luar negeri dengan jalur gelap atau jalur ilegal. Faktanya, berdasarkan data BP2MI, banyak banget nih pekerja migran Indonesia di Malaysia yang masuk dalam jalur yang tidak resmi. Mereka biasanya diletakkan oleh calo-calo itu di sektor-sektor konstruksi, terus itu kebun sawit, sebagai ART. Tapi karena dokumen mereka ini nggak resmi, jadinya mereka ini rentan banget untuk mendapatkan perlakuan eksploitasi. Ada nih satu contoh, kasusnya Adelina Sau. Dia berasal dari NTT, kerja di Malaysia tapi jalurnya nggak resmi. Dia itu, ya ampun guys, kalau kalian lihat beritanya, mengenaskan banget. Jadi dia ini sering banget mendapatkan perlakuan kasar oleh majikannya. Terus dia juga disuruh tidur di teras bareng anjing majikannya. Terus mengenaskan, yang paling mengenaskan adalah dia meninggal karena penganiayaan berat oleh majikannya itu sendiri. Kayak ya Allah guys, itu ngenasin banget loh. Aku nengok beritanya aja, ya ampun, kok sebegitunya. Walaupun dia pergi kerjanya itu yang bisa dikatakan jalurnya nggak bener ya, tapi kan nggak seharusnya begitu kan. Cuman ya mau gimana lagi, itu udah menjadi salah satu resiko untuk pekerja-pekerja migran Indonesia yang menggunakan jalur ilegal guys. Jadi gimana ya, kasus ini benar-benar bikin sampai masuk ke pembahasan internasional tau. Kasusnya Adelina Sau ini, kalian harus baca sih beritanya, ya ampun. Next adalah pembahasan dampaknya. Apa sih dampaknya? Yang terutama ya, apalagi kalau bukan rentan mendapatkan perlakuan yang tidak baik, rentan menjadi salah satu kekejamannya eksploitasi, rentan untuk gaji tidak dibayar,
Ya contohnya seperti Adelina Saud tadi itu benar-benar yang guys, mengenaskan banget. Itu yang harus kita takutin kalau kita pergi ke luar negeri dengan jalur yang ilegal. Artinya kita nggak ada perlindungan hukum untuk diri kita. Jadi mereka gampang aja semena-mena dengan kita untuk orang kita yang kerjanya itu tidak menggunakan jalur yang resmi. Terus untuk keluarga, dampak untuk keluarga adalah ya tentunya mereka akan sangat-sangat was-was untuk dengan kita guys. Jadi mereka itu ada yang pekerja migran itu nggak dibolehin megang HP. Jadi keluarganya itu bingung untuk berkomunikasi dengan keluarganya yang kerja di luar negeri itu dengan cara apa? Karena keluarganya di sana tuh juga nggak dibolehin pegang HP sama majikannya. Terus alih-alih kalau misalkan mereka terpaksa dipulangkan, itu bisa aja dari keluarga yang harus menombok biayanya, seluruh biayanya. Jadi alih-alih mereka mendapatkan uang bulanan dari keluarganya di sana, mereka yang harus menombok dari kepulangan keluarganya yang dari sana. Terus dampak untuk negara, pekerja migran itu menyumbangkan pemasukan yang paling besar, lumayan besar untuk negara. Tapi karena jalurnya ini adalah ilegal, negara ini nggak mendapatkan itu guys. Jadi dia tidak mendapatkan devisa yang seharusnya untuk negara. Terus juga bisa jadi nama negara juga rusak di mata internasional. Terus gimana kalau kita udah terlanjur menjadi salah satu orang yang bekerja ke luar negeri dengan jalur yang tidak resmi? Tentunya ada beberapa prosedur yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, untuk bisa pulang ke Indonesia, pulang ke negara kita dengan selamat. Itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hubungi KBRI atau konsulat, karena tugas mereka adalah melindungi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia. Yang harus kalian lakukan adalah menjelaskan situasi kalian secara detail, dan juga kalau bisa lampirkan data-data yang valid kalau ada. Oh ya, KBRI juga punya program amnesti untuk pekerja migran ilegal yang mau pulang ke Indonesia dengan selamat. Jadi jangan takut untuk menemui mereka ya. Terus apa sih manfaat dari program amnesti pemerintah setempat? Program amnesti ini diperuntukkan untuk pekerja migran Indonesia yang masuk dengan cara ilegal. Jadi mereka ini akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki status mereka dan pulang ke Indonesia tanpa takut ditangkap. Terus gimana sih caranya? Caranya adalah kalian harus mencari informasi dari KBRI atau situs-situs web yang resmi. Lengkapi dokumen yang diminta, lalu ikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Terus kalian harus menghubungi keluarga yang ada di Indonesia. Kenapa harus dihubungi? Karena keluarga yang di Indonesia ini yang bisa membantu kalian untuk menyiapkan, membantu melengkapi dokumen-dokumennya yang kalian perlukan dari Indonesia. Terus keluarga kalian yang ada di Indonesia juga bisa membantu dalam kategori dana untuk membantu proses kalian pulang dari negara tempat kalian kerja itu ke Indonesia. Ketika kalian kerja di luar negeri, salah satu yang harus kalian ingat adalah simpan nomor KBRI, simpan nomor NGO, organisasi non pemerintah yang membawa kalian untuk kerja ke luar negeri. Tapi pokoknya tiga itu harus kalian simpan karena itu penting banget. Kalau kalian ada apa-apa di luar negeri, ketiga nomor itu yang bisa kalian gunakan untuk memintakan bantuan untuk kalian. Oh ya, kalau kalian udah berhasil pulang dengan selamat, kalian harus melaporkan ke BP2MI ya setelah kepulangan kalian, karena ya itu sebagai untuk laporan mereka juga. Dan juga kalian kalau bisa terus membangun komunikasi dengan BP2MI, karena mereka juga yang akan membantu kalian untuk mencegah kalian agar tidak masuk lagi ke lingkaran-lingkaran yang ilegal ini. Terus kenapa sih harus peduli? Kan yang kerja mereka, kan yang memilih jalur ilegal kan mereka, ya urus aja sendiri, ngapain kita harus peduli gitu. By the way guys, for your information, FYI nih ya untuk kalian, pekerja migran Indonesia atau TKW atau TKI itu
mereka menyumbangkan triliunan rupiah untuk negara, triliunan devisa untuk negara, dan tentunya itu akan membantu perekonomian kita yang ada di Indonesia ini. Terus juga kalau misalkan mereka perginya dengan jalur ilegal, itu tuh nggak cuma menjadi suatu masalah untuk mereka, tapi masalah juga untuk negara dan kita masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia. Ya karena itu tadi, yang pertama, kalau mereka pergi ke luar negeri dengan jalur ilegal, mereka tidak akan mendapatkan cover asuransi, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan yang maksimal karena mereka bergerak sendiri. Terus juga kalau misalkan mereka pergi dengan jalur ilegal, tentunya itu akan mengurangi devisa negara karena kan tidak tercatat ya. Pesan pentingnya adalah kalau kalian sudah terlanjur menjadi pekerja migran Indonesia yang ilegal, kalian jangan pernah merasa sendiri dan jangan panik karena pemerintah Indonesia melalui KBRI atau konsulat itu bertugas untuk melindungi masyarakat-masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi kalian bisa meminta bantuan ke konsulat. Terus hal penting lainnya yang harus kalian ketahui adalah kalau kalian sudah sadar nih, cepat ambil langkah untuk menyelamatkan diri kalian. Jangan menunda-nunda. Kalian harus cepat mengambil langkah untuk mencari perlindungan aman agar kalian bisa pulang dengan selamat. Karena keselamatan kalian itu adalah prioritas nomor 1. Oke, jangan denial, jangan bandel. And ya, kita sudah mencapai akhir dari video ini, video yang panjang ini. Kesimpulannya adalah jangan pernah coba-coba sekalipun menggunakan jalur ilegal. Kalau mau berpergian ke luar negeri atau mau kerja di luar negeri, pakai jasa yang resmi. Oke guys, karena ini demi keselamatan kalian juga. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan celotehan saya, mendengarkan celotehan yang sangat-sangat panjang ini. Tapi ini semua demi kebaikan kita semua. Kalau ada teman kalian atau keluarga kalian yang ingin berpergian ke luar negeri, ingin kerja ke luar negeri, ingatkan kepada mereka untuk menggunakan jalur yang resmi. Oke, sekian dari video ini. See you next time guys. Love you. Ikan apa yang nggak boleh kena air? Ikan terbang. Salah. Jawabannya ikan goreng.